Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin. Bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakinni ma nasitu ya dhal jalali wal ikram. Belum melanjutkan ayat ke-52. Ada penyempurnaan yaitu pada ayat 49. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tattakhiruna fi buyutikum. Pakana mengko ana sapa Isa iku yukhbiru ngabaraken sapa Isa asyah ing wong bima kelawan barang akala kang wis mangan sapa syakhs wa bima lan kelawan barang yakulu kang bakal mangan sapa syakhs ba'du ing dalam sause sing dipangan sause ma akala. Inna fi dzalikal madhkuri satemene iku ing dalem mengkono kang pinutur la ayat dan yektine ana tandha lakum kedue sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh iku mukminina padha ngarepaken beriman atau mukminina ngarepaken beriman. Ada sebuah kisah diceritakan pada Nabi Isa berkata kepada dengan beberapa anak di sebuah tempat belajar, menceritakan dengan apa-apa yang sedang dimakan oleh ayah-ayah mereka. Lalu Nabi Isa berkata pada seseorang anak, intolik faqad akala ahluka kada wa kada. Berangkatlah, karena keluargamu makan ini, makan ini. Lalu anak-anak itu berangkat pulang ke rumahnya, dia nangis pada keluarganya karena diberitahu bahwa keluarganya makan ini, sehingga keluarganya memberinya makanan itu. Lalu keluarganya berkata, man akhbaraka bihadza? Siapa yang memberi kamu tentang ini? Dia menjawab, Isa, yaitu Nabi Isa. Maka mereka mencegah putra-putranya untuk bersama Nabi Isa. Mereka berkata, la tajlisu ma'hadas sahir. Jangan berteman dengan pensihir ini.
Jadi mereka menganggap Nabi Isa sebagai tukang sihir. Lalu mereka mengumpulkan anak-anak pada suatu tempat, dan Nabi Isa sedang mencari mereka. Lalu mereka berkata kepada Nabi Isa, "Laisu huna." Anak-anak itu tidak ada di sini. Lalu Nabi Isa berkata, "Wa ma fil baiti." Nah, siapa yang ada di rumah itu? Mereka menjawab, "Khonazir," yaitu babi. Yang ada di rumah ini beberapa babi. Maka mereka membukakan pintu rumah itu, ternyata mereka menjadi babi semua. Maka terkenallah tentang Isa itu di Bani Israel. Itu masih banyak kisah tentang keistimewaan atau mukjizat Nabi Isa. Itu makna wama tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa bisa memberitahu apa yang kamu simpan di rumah-rumahmu. Kemudian tambahan yang kedua, yaitu tentang orang yang dihidupkan Nabi Isa. Itu diantaranya ada yang namanya Asyur. Asyur. Arti Ibnatul Asyur. Ya, Ibnatul Asyir. Asyir itu seorang nama pekerjaan sebagai pegawai yang mengambil 1/10 dari penghasilan rakyat. Apakah itu dari pertanian, apakah itu dari perdagangan, atau penghasilan yang lain. Jadi asyir itu muwadzafun karena yukallifu bijam'i. Dharibatul musyri. Nah, kalau di umat Islam semacam zakat, ya. Kalau dari non Muslim itu pajak. Itu arti dari asyir. Jadi seorang pegawai yang ditugaskan untuk mengambil pajak penghasilan 10%. Kalau sekarang itu pegawai perpajakan. Saya kira itu tambahan dari ayat 49. Sekarang ayat 52. Falamma Bismillahirrahmanirrahim.
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Falamma ahassa, mongko ing dalam semangsane weruh alima tegese weruh sapa Nabi Isa minhum saking kaume yang Bani Israil iku mang al kufra ing kufur wa aradu lan ngarepaken sapa kaum Bani Israil qatlahu ing mateni Nabi Isa. Qala maka ngucap sapa Nabi Isa man ansori ilallah. Man utai sapa iku ansori pira-pira penolongku. Akwani tegese pira-pira pembantuku. Zahiban hale budal ilallahi maring Allah. Ilallahi maring nolong agamane Allah. Ketika Nabi Isa mengetahui bahwa kaum-kaumnya itu tidak percaya dia dan mereka ingin membunuhnya, maka Nabi Isa berkata, man ansori ilallah, siapa yang akan menjadi pembantuku untuk membela agama Allah. Ini yang akan membunuh Nabi Isa itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi sudah tahu bahwa di kitab Taurat itu sudah disebutkan akan ada nabi yang sebagai pengganti Nabi Musa. Maka mereka meyakini bahwa agama Yahudi itu akan diganti dengan agama Nabi Isa itu. Nah, ketika Nabi Isa itu sangat gigih pada waktu berdakwah, maka mereka mencoba untuk menyakitinya. Bahkan mereka ingin membunuhnya. Maka ketika itu Nabi Isa berkata kepada yang dekat dengannya, man ansori ilallah. Siapa sebagai pembantuku untuk membela agama Allah. Jadi ansor itu jamak dari nasirun. Li angsuro karena yen to nolong ingsun dinahu ing agamane Allah. Menolong agama Allah artinya membela agama Allah. Dhahiban ilallah artinya multajian ilahi. Wa syari'an fi nusrati dinihi
kembali kepada Allah dan menolong agama Allah. Ola maka padha jawab sapa al hawariyun. Nahnu tawi kita iku ansarullah, pira-pira wong kang nulung agamane Allah. Akwanu dinihi tegese pira-pira penolonge atau pembantune agamane Allah. Wahum utawi ya hawariyun iku asfiya'u Isa, pira-pira wong sing diasihi Nabi Isa, sing dipilih Nabi Isa, sing disenengi Nabi Isa. Awalu mantur iku kawitane wong amana kang iman sapa man bihi ing Nabi Isa. Jadi Hawariyun itu orang-orang yang dekat dengan Nabi Isa, yang dikasihi oleh Nabi Isa dan yang pertama beriman kepadanya. Wa kanu lan ana sapa Hawariyun iku ithna asyara rolas apane rajulan wong lanang. Itu ada 12 orang. Menurut pendapat lain, semuanya itu ada 29 orang. Di antara 29 itu ada orang-orang terpandang atau para pemimpinnya itu ada 12. Jadi dalam tafsir Jalalain ini yang dimaksud 12 itu adalah para pemimpinnya, para orang yang terpandang di antara 29 itu. Minal hauri ya lafat hawariyun iku mustaq saking lafat haur. Haro yahuru hauron. At-thauba ing pakaian ai ghasalahu wa bayyadahu mencuci dan memutihkan. Wa huwa utai haur iku al bayadul khalisu putih kang murni. Jadi artinya asli itu putih murni. Kalau dari fi'ilnya itu membersihkan dan memutihkan. Wakanu wakila lan den ucapaken kanu ana sapa ya hawariyin iku qassarina. Qassarina tukang cuci baju. Laundry. Qassarina pira-pira wong kang tukang cuci baju. Yuhawiruna kang padha menyuci sapa ya hawariyun athiyaba ing pira-pira pakaian, ing pira-pira baju. Ayyubayyidunha tegese mutihna sapa ya hawariyun ing siap. Hawariyun berkata, nahnu angsarullahi amanna billahi. Amanna percaya kula. Soddaqna tegesi benerakan kula. Billahi ing Allah.
Washhad lan panjenengan sakseni ya Isa ya Nabi Isa di anna kelawan sak temani kula kami iku muslimuna padha manut kabeh, padha berserah diri. Jadi kembali kepada kata Hawariyun itu karena mereka itu diartikan minal hauri, diartikan putih, artinya bersih hatinya, bersih niat-niatnya, tulus dalam beriman. Maka dikatakan Hawariyin. Ada pendapat lain, Hawariyin itu safwatuhu wa khassatuhu. Jadi pilihannya atau yang dikasih oleh Nabi Isa. Mengapa? Karena mereka tulus hatinya, niatnya. Dan ada pendapat lain dikatakan Hawariyin karena lima alaihim min atharil ibadah, karena mereka tampak dari diri mereka itu tanda-tanda atau bekas-bekas beribadah. Jadi bercahaya. Wakilah dan dikatakan dalam pendapat lain kanu mulukan yalbisunal bayadho. Mereka itu para pemimpin, para raja yang pakaiannya itu putih. Jadi al-haur putih bersih, yaitu di antara salah satu dari para pemimpin atau raja-raja itu pada suatu saat membuat makanan atau selamatan, kemudian mengundang orang-orang kepadanya. Nah, sedangkan Nabi Isa itu punya mangkok yang dipakai untuk makan. Dan tidak akan pernah berkurang makanan itu. Maka dilaporkan kepada seorang raja yang mengundang itu. Lalu raja itu mengundang Nabi Isa. Dia berkata, "Man anta, siapa kamu?" Qala Isa bin Maryam. Nabi Isa mengatakan atau menjawab, "Aku adalah Isa bin Maryam." Lalu raja itu meninggalkan kerajaannya dan mengikuti Nabi Isa bersama keluarganya. Maka mereka itu yang dinamakan Hawariyun. Wakilah, ada pendapat lain, Hawariyun itu orang-orang nelayan. Orang-orang nelayan yang mencari ikan dan memakai baju putih,
Ya, di antara mereka ada namanya Syam'on, ada namanya Yakub dan Yuhana. Maka suatu saat Nabi Isa berjalan-jalan melewati mereka, lalu Nabi Isa berkata, Antum tasiduna samak, apakah kalian akan mencari ikan? Jika kalian mengikuti aku, niscaya kalian tidak akan kekurangan makananmu. Lalu mereka berkata pada Nabi Isa, An anta? Qala Isa bin Maryam. Nabi Isa menjawab, aku adalah Isa bin Maryam. Abdullahi wa rasuluh, aku hambanya Allah dan utusan Allah. Lalu mereka meminta mukjizat dari Nabi Musa, dari Nabi Isa. Apa mukjizatmu? Nah, setelah itu yang namanya Syam'un melemparkan jala untuk mencari ikan itu pada suatu malam, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Setelah melemparkan jalanya itu tidak mendapatkan ikan sedikit pun. Setelah itu Nabi Isa memerintah dia, coba lemparkan lagi sekali lagi. Lalu Syam'un melakukan atau melemparkan jalanya itu, maka dapat ikan banyak. Bahkan jaring atau jalannya itu hampir robek, dan mereka minta bantuan kepada nelayan yang lain di kapal yang lain. Dan 2 kapal itu penuh dengan ikan. Maka ketika itu mereka beriman kepada Nabi Isa. Dan ada riwayat lain, mereka itu orang Hawariyin itu 12 orang. Beriman kepada Nabi Isa dan mengikuti. Ketika mereka lapar, mereka mengatakan, kami lapar, ya Ruhallah, wahai Ruhullah, itu Nabi Isa. Lalu Nabi Isa dengan tangannya memukul bumi, memukul tanah, maka keluarlah 2 roti untuk setiap orangnya. Dan ketika mereka haus, mereka mengatakan, lalu Nabi Isa memukul dengan tangannya, memukul tanah dengan tangannya, maka keluarlah air. Maka mereka minum dari air itu. Lalu mereka bertanya, Man afdalu minna, siapa yang paling baik di antara kita? Maka Nabi Isa mengatakan, yang paling baik di antara kita adalah man ya'malu biyadihi, yaitu orang yang bekerja dengan tangannya. Wa ya'kulu min kasbihi, dan makan dari hasil pekerjaannya itu. Maka mereka lalu menjadi tukang cuci baju dengan upah. Maka itu dikatakan Hawariyin, tukang cuci baju. Ada riwayat lain, ibunya Nabi Isa menyerahkan dia kepada tukang apa itu, bahasa sini namanya wenter, tukang batik lah, tukang pewarna baju.
Kemudian pada suatu saat si pembatik atau tukang pewarna baju itu sibuk dengan pekerjaannya. Lalu Nabi Isa berkata kepadanya, hahuna thiyabun mukhtalifatun qad ja'altu likulli waqtin minha alamah muayyanah. Di sini ada banyak pakaian, aku ingin masing-masing itu berwarna yang berbeda. Maka tolong diwarnai baju-baju ini. Lalu si tukang pewarna baju itu pergi untuk mencari alat-alatnya, bahan-bahannya. Lalu Nabi Isa ketika tukang pewarna itu pergi, Nabi Isa meletakkan semua baju itu pada satu tempat dan berkata, kuni biidnillah. Jadilah kamu bermacam-macam warna karena atas izin Allah, sebagaimana aku inginkan. Maka ketika tukang pewarna itu kembali, maka dia menanyakan tentang baju-baju yang akan diwarna itu. Maka Nabi Isa mengatakan, coba lihat, baju-baju ini sudah berubah warna. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Semua sudah berubah warna dan warnanya bagus-bagus. Maka orang-orang pada waktu itu sama terheran-heran. Dan mereka beriman kepada Nabi Isa. Itulah yang disebut Hawariyun. Maka dari beberapa riwayat itu, Imam Al-Qufal mengatakan, jadi Hawariyun itu terdiri dari beberapa orang, dari beberapa profesi. Yang 12 itu dari raja, dari para pemimpin. Kemudian sebagian dari para nelayan, bagian dari para pencuci baju, dan sebagian dari para pewarna baju. Kemudian semuanya itulah yang dikatakan Hawariyun. Mereka itulah para pembantu, para penolong untuk menegakkan agama Allah. Itu kisah tentang Hawariyun. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta